kehadiran-Mu itu adalah surga bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, adapun di mana kami anak-anak-Mu berada, saat ini kami boleh merasakan surga itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita berkata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat
tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dan dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang urapi setiap kami, anak-anak-Mu dan juga hamba firman-Mu yang akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, sehingga firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin 3 kali dan angkat jempolnya ke depan. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, luar biasa. Senang sekali. Hari ini Senin 19 Juni 2023. Boleh bersama kembali dengan Bapak Ibu keluarga kami di dalam Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Dalam terjemahan baru yang kedua dikatakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini berbunyi demikian. Kalian harus mengikuti teladanku, kata Yesus, ya. Karena aku, anak manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai kurban menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka. Ya, beberapa waktu kita sudah belajar. Yang pertama bahwa kita ini buatan Allah. Yang kedua bahwa kita ini biji mata Allah. Karena kita ini buatan Allah dan kita ini biji
mata Allah, ada maksud semuanya mengapa kita ada di dunia ini. Kita sudah belajar bahwa kita ada di dunia ini untuk menjadi berkat. Caranya gimana? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik. Mulai dari dalam rumah kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita sebagai suami, kita melakukan hal-hal yang baik untuk istri kita. Kalau kita sudah punya anak, kita juga melakukan hal-hal yang baik bagi semua para ayah, yaitu untuk istri kita maupun untuk anak-anak kita. Demikian juga istri kepada suami dan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak kepada orang tuanya. Kita semua harus melakukan hal-hal yang baik mulai dari dalam rumah. Dan kemudian kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik dari dalam rumah, maka saya percaya kita juga akan melakukan hal-hal yang baik di luar rumah dengan tulus dan ikhlas seperti yang kita lakukan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah aja kita gagal melakukan hal-hal yang baik, maka ketika di luar rumah kita berhasil melakukan hal-hal yang baik, itu sifatnya cuman sementara saja, ya. Jadi yang benar mulai dari dalam rumah kita melakukan hal-hal yang baik, maka di luar rumah, di marketplace, di mana Tuhan tempatkan kita pasti bisa melakukan hal-hal yang baik dan hidup kita menjadi berkat. Kita sudah belajar bagaimana menjadi berkat, yaitu juga mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Melalui doa-doa kita, melalui perbuatan kita, dengan melalui perkataan kita, memberkati pemimpin kota atau negeri di mana Tuhan tempatkan kita, melalui perilaku kita, mulai dari perkara-perkara yang kecil, menjaga kebersihan, dan kemudian kita tertib di jalan, membayar pajak, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita menjadi berkat seperti apa? Kata Tuhan bahwa kita ini harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Tujuannya apa? Akhirnya tujuan daripada pelayanan kita seperti Tuhan Yesus itu datang agar supaya orang-orang berdosa itu mereka bisa dilepaskan atau meninggalkan dosanya, ya. Itu tujuan Yesus datang ke dunia ini, dan dikatakan tadi bahwa kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Saya sudah pernah sampaikan, ya, kepada orang-orang yang berdosa adalah baik ketika mereka mengakui dosanya daripada menyembunyikannya. Sebab dosa itu kalau disembunyikan, maka kekuatannya akan semakin dahsyat. Tetapi kalau dosa itu diakui, maka kekuatannya akan semakin kecil, sirna. Dan yang hebat, kalau diakui dan ditinggalkan, itu namanya benar-benar pertobatan. Jadi dosa bukan cuman hanya diakui. Ya, ada orang yang berani mengakui dosanya, tapi tidak mau meninggalkan dosanya. Nah, seperti Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi terang, menjadi garam, menjadi terang. Menjadi terang, yaitu ketika orang-orang ada di dalam kegelapan, mereka bisa melihat bahwa dirinya ini tidak benar. Seperti Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu adalah cermin. Cermin itu untuk menunjukkan mana yang perlu dirapikan, mana yang perlu dihapus, mana yang perlu diperbaiki. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui kehidupan kita, kita harus punya goal di dalam pelayanan kita itu bisa membawa jiwa-jiwa yang belum ada di dalam Tuhan atau jiwa-jiwa yang sedang bertekun di dalam dosa, itu mereka
ada di dalam pertobatan. Mereka yang suam-suam kuku melalui pelayanan kita, melalui keberadaan kita, mereka menjadi on fire kembali di dalam Tuhan. Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan dari setiap orang yang percaya? Sebab ketika suam-suam, maka Alkitab berkata, tidak dingin, tidak panas, maka Tuhan akan memuntahkannya. Nah, apa itu melayani? Ya, di dalam Alkitab bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, di dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru, itu ditulis dengan kata diakoneo, atau kita lebih kenal dengan nama diakonia. Artinya apa? To be a servant, attendant, ya. Jadi melayani itu attendant, hadir. Bapak Ibu sekalian, di New York ini di restoran-restoran kita ketemu yang namanya waitress, orang-orang yang melayani, ya. Nah, kita akan ketemu dengan orang-orang yang melayani tidak di semua restoran sih, tetapi hampir di restoran-restoran yang cukup berkelas, maka pelayan itu dia akan ada di dekat meja kita dan mereka siap selalu untuk mengisi air minum kita. Siap selalu untuk mengganti piring yang kotor yang ada yang sedang kita pakai. Siap sedia untuk melayani apa yang menjadi permintaan kita atau keinginan kita. Nah, seperti itulah seharusnya setiap anak-anak Tuhan, seperti Tuhan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara melayani Tuhan yang tidak kelihatan itu? Matius pasal 25, nanti Bapak Ibu bisa membacanya secara lengkap, tapi saya akan bacakan 2 ayat saja. Dikatakan begini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum, kata Tuhan. Ketika aku haus, kamu memberi, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku, dan selanjutnya ya. Dan Tuhan bilang begini, apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang demikian itu berarti kamu sedang melayani aku, sedang melakukan untuk aku. Itulah yang disebut dengan pelayanan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan kirimkan di dalam hidup kita, kita melihat orang-orang yang lapar, jangan pura-pura nggak lihat, jangan pura-pura nggak tahu. Ya, kita harus memberi mereka makan. Kalau ada orang yang haus, kita harus memberi mereka minum. Dan kalau ada orang yang membutuhkan tumpangan atau tempat tinggal, ya, nggak tahu bagaimana caranya, nanti kita juga memberikan tempat tinggal kepada mereka. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang membutuhkan pakaian, kita juga memberi kepada mereka pakaian, tentu pakaian yang layak untuk dipakai. Dan waktu kita ketemu dengan orang-orang yang sakit, ya, kita juga harus mengunjungi mereka. Dan ketika ada orang-orang di dalam penjara, kita juga perlu memberikan kekuatan dan pengharapan kepada orang-orang di penjara itu. Dan dikatakan kalau kamu melakukan semuanya itu, berarti kamu sedang melakukan
untuk aku. Ya. Dan selanjutnya, di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Yang dimaksud dengan Rasul Paulus, jadi mana yang harus kupilih, yaitu hidup atau mati. Ya, Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup, itu berarti hidup untuk Kristus. Kalau mati adalah keuntungan. Jadi ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, mana yang harus aku pilih. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau hidup kita di dunia ini menghasilkan buah. Yang pertama-tama ditulis dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bersama saya ucapkan pertobatan. 2-3, pertobatan. Lebih keras lagi 2-3, pertobatan. Ya, pertobatan itu tadi sudah sempat saya singgung, yaitu mengakui dan meninggalkan. Jadi kehidupan kita ini harus bisa dilihat oleh banyak orang bahwa kita ini benar-benar orang yang sudah bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, yang sia-sia, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, dan sekarang hidup kita itu menghasilkan buah-buah yang nyata, yang bisa dilihat oleh orang lain, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Di mana orang-orang angkat jempol untuk kita. Wah, ini luar biasa. Dulu orang ini berzina, sekarang dia sudah hidup dalam kekudusan. Ini orang dulu pekerjaannya atau bisnisnya itu banyak lika-likunya. Maaf, banyak tipu-tipunya. Tapi sekarang dia dalam bisnisnya sudah lurus. Wah, dia itu jahat dulu kepada istrinya. Sekarang dia cinta loh kepada istrinya itu. Dia mengasihi, dia menjadi suami yang baik. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Wah, dulu anak itu begitu nakal, kurang ajar, tidak hormat kepada orang tuanya. Tapi setelah mengalami Kristus, maka anak itu sekarang jadi anak yang uhau, anak yang menghormati orang tuanya, anak yang sayang kepada orang tuanya. Itu yang disebut dengan buah pertobatan. Dan itu harus dihasilkan oleh setiap orang yang percaya. Buah apa lagi yang harus kita hasilkan? Ayat yang terkenal dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Di mana Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan membuat kita menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan inginkan. Hidup kita penuh dengan kasih, hidup kita kemudian menjadi sukacita karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bukan sukacita karena dapat lotre. Kemudian kita bisa mengalami damai sejahtera. Seperti tadi pujian berkata bahwa kehadiran Tuhan itu adalah sorga, ya. Dan kemudian kita menjadi orang yang sabar, ya. Sabar untuk menunggu janji Tuhan, sabar terhadap satu dengan yang lainnya. Kemudian apa? Kita menjadi orang yang murah hati, orang yang melakukan kebaikan, menjadi orang yang setia, lemah lembut, dan penuh dengan penguasaan diri. Itulah yang Tuhan kehendaki, mengapa kita ada di atas muka bumi ini. Ya, selamat menjadi berkat, selamat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami mengerti sekarang mengapa Engkau menciptakan kami dan menempatkan kami di atas muka bumi ini. Yaitu agar hidup kami menjadi berkat, agar kami
dapat melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Dan kemudian Kau ingin melalui hidup kami agar buah-buah yang nyata, buah pertobatan, buah Roh Kudus itu muncul dari kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan boleh menarik banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.